Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang. Di sini kita akan menjelaskan materi dengan judul ekstraksi fitokimia. Nah, langsung aja ke materi pertama ya teman-teman. Yang pertama ada pendahuluan. Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut atau proses penyarian senyawa kimia yang terdapat di dalam bahan alam dengan menggunakan pelarut dan metode yang tepat. Ekstraksi adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan senyawa secara selektif dari campurannya. Metode pemisahan zat dari bahan alam yang akan digunakan dilakukan dengan metode ekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan tergantung pada tekstur dan kandungan air dari bahan tumbuhan yang akan diekstraksi. Yang kedua, prinsip ekstraksi. Pada ekstraksi, pelarut harus mampu berdifusi dan untuk selanjutnya senyawa aktif juga harus cukup larut dalam pelarutnya, sehingga pada akhirnya dapat dicapai kesetimbangan antara zat terlarut dengan pelarut. Kecepatan untuk kesetimbangan tergantung pada pH, suhu, ukuran partikel, dan gerakan partikel. Menurut komponen yang berada dalam campuran atau dalam simbisia, secara selektif menggunakan pelarut yang sesuai, yaitu pelarut yang mempunyai tingkat kepolaran yang sesuai atau sama antara pelarut dan zat terlarut. Contoh senyawa organik yang tidak terlarut dalam air bisa dipisahkan dengan memisahkan dari campuran air dengan mengekstraknya ke pelarut organik yang tidak larut dalam air. Ekstraksi bekerja berdasarkan prinsip gaya tarik-menarik intermolekular atau intermolecular forces atas adanya gaya dipole-dipole. Tahap ekstraksi dan hal harus diperhatikan. Dalam hal ini terdapat 3 tahap proses ekstraksi. Yang pertama, penetrasian pelarut ke dalam sel tanaman dan pengembangan sel. Tahap kedua adalah adanya disolusi pelarut ke dalam sel. Tahap ketiga adalah tahap adanya difusi dari bahan terekstraksi keluar sel. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jumlah simplisia yang akan diekstraksi. Jumlah ini akan digunakan untuk perhitungan dosis, derajat kehalusan simplisia, jenis pelarut yang digunakan, suhu, lama waktu penyarian. Terus yang terakhir ada proses ekstraksi. Selanjutnya ada pengaruh pelarut dalam ekstraksi. Dalam proses ekstraksi, peranan pelarut sangat penting sehingga terdapat beberapa kriteria dalam memilih pelarut. Kriteria yang paling penting pada pelarut adalah kepolarannya. Untuk senyawa yang bersifat polar, maka pelarutnya juga harus yang bersifat polar. Pelarut polar adalah pelarut yang memiliki tingkat kepolaran yang tinggi dan cocok untuk mengekstraksi senyawa-senyawa polar, contohnya seperti air, metanol, etanol, asam asetat, asam format. Nah, begitu juga sebaliknya untuk senyawa yang nonpolar, maka pelarutnya juga harus yang bersifat nonpolar. Pelarut nonpolar adalah pelarut yang hampir tidak polar. Biasanya digunakan untuk mengekstraksi senyawa yang tidak larut dalam pelarut polar, contohnya seperti heksana, ether, benzen, toluen, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah urutan pelarut mulai dari yang non-polar sampai yang polar, yaitu ada N-heksana, N-heptana, sikloheksana, asam asetat, piridina, asam nitrit, dimetilformida, dimetilsulfoksida, dan air. Selanjutnya pada proses ekstraksi terdapat urutan pelarut yang digunakan, dimulai dari menggunakan pelarut yang nonpolar, misalnya contohnya seperti N-heksana, kemudian diklometana, dan senyawa yang polar adalah etanol dan metanol. Penggunaan pelarut untuk ekstraksi, pertama ada pelarut tunggal. Pelarut tunggal adalah zat yang mudah larut dalam keadaan panas atau daya melarutkannya itu zat tinggi dalam keadaan panas dan memiliki titik didihnya yang rendah. Selanjutnya ada pelarut campuran. Pelarut campuran yaitu harus saling campur dalam segala perbandingan. Salah satunya pelarutnya harus sukar untuk melarutkan suatu zat yang ada di situ.
Selanjutnya ada metode ekstraksi, yaitu menggunakan pelarut. Yang pertama ada maserasi. Maserasi merupakan proses atau metode yang sederhana, yaitu dengan menggunakan pelarut dan pengadukan beberapa kali dalam suhu kamar. Digesti adalah pengadukan kontinu atau maserasi kinetik pada suhu antara 40 sampai 50 derajat. Kemudian yang kedua di sini ada perkolasi. Perkolasi merupakan metode ekstraksi yang dilakukan dengan perkolator es atau tersari sempurna dengan pelarut pada bahan yang akan diekstrak. Kemudian yang ketiga ada impus, merupakan ekstraksi dengan menggunakan air sebagai pelarut pada proses pemanasan. Nah, jangan menggunakan api langsung ya. Lalu ada dekok. Dekok adalah sama dengan proses impus, hanya saja dilakukan pada waktu yang lebih lama. Umum kadarnya itu 10%, skala bahan menentukan jenis peralatan. Kemudian yang keempat ada sokletasi. Sokletasi merupakan ekstraksi yang menggunakan pelarut yang selalu baru dengan bantuan alat khusus serta pengadukan yang secara berkelanjutan. Keterangan dijelaskan di ekstraksi berdasarkan fase padat cair ya teman-teman. Kemudian yang kelima ada reflux. Reflux adalah ekstraksi yang dilakukan dengan cara pemanasan sehingga mencapai titik didih yang tertentu yang diinginkan. Kemudian ada destilasi uap. Destilasi uap merupakan ekstraksi yang dilakukan dengan cara melakukan penguapan. Lalu di sini ada ekstraksi berdasarkan energi, di mana di sini ada cara dingin dan juga cara panas. Cara dingin itu menggunakan maserasi, perlokasi, softex, dan lain-lain seperti yang sudah ditampilkan di slide ini. Sedangkan cara panas menggunakan metode reflux, destilasi, dan juga infusan. Perbedaan cara panas dan cara dingin ini berdasarkan sifat yang akan diekstraksi. Jika dia tahan panas, maka akan digunakan cara panas. Tapi kalau misalkan dingin, akan cara dingin. Perbedaan cara panas dan cara dingin itu tergantung bahan yang akan digunakan. Ada cair padat, di mana ini menggunakan pelarut cairan yang akan diekstraksi menggunakan zat padatan. Kemudian ekstraksi cair-cair, yaitu pelarutnya menggunakan cairan yang akan diekstraksikan dengan zat yang berupa cairan juga. Ekstraksi berdasarkan fase padat cair, di mana menggunakan metode Scotland. Di sini ada caranya yaitu antara padat dan cair, memisahkan analit yang analit itu terdapat pada padatan dan menggunakan pelarut organik. Kemudian langkah padat cair itu ditambahkan pelarut oleh bahan yang akan diekstraksi lalu dipisah dengan beberapa fase. Selanjutnya, ekstraksi berdasarkan fase cair-cair. Ekstraksi cair-cair adalah pemisahan komponen dari suatu campuran cair dengan mengontakkan pada cairan lain. Sering disebut juga ekstraksi cair atau ekstraksi pelarut. Bisa disebut juga solvent extraction, di mana pemisahan dilakukan berdasarkan perbedaan kelarutan. Faktor-faktor yang diperhatikan pada pemilihan jenis pelarut yaitu pembanding distribusi tinggi untuk gugus yang rendah, bersangkutan, dan pembanding distribusi rendah untuk gugus pengotor lainnya. Kelarutan rendah dalam air, kekentalan rendah dan tidak membentuk emulsi dengan air, tidak mudah terbakar dan tidak bersifat racun, mudah melepas kembali gugus yang terlarut di dalamnya untuk keperluan analisis lebih lanjut. Penerapan dilakukan ekstraksi. Ekstraksi banyak digunakan sebagai komplementer atau tambahan di samping distilasi. Ekstraksi diperlukan terutama bila proses distilasi akan membutuhkan panas dalam jumlah terlalu besar. Contohnya itu
polaritas relatif mendekati 1. Kemudian bila kita ingin menghindari pemanasan terhadap suatu zat, bila komponen yang hendak dipisahkan sangat berbeda sifat-sifatnya kelarutan. Teknologi ekstraksi yang pertama ada maserasi dinamis dan statis. Merupakan cara yang paling sederhana, tinggal menuangkan pelarut ke dalam simplisia. Prosedur untuk pembuatan tinktur dan ekstrak khusus. Kelemahan metode ini tidak pernah dapat mengeluarkan zat aktif secara sempurna dari simplisia. Kemudian untuk mengatasi kelemahan, ampas disentrifugasi atau dilakukan pemerasan. Yang kedua itu ada ekstraksi secara prokalis, sederhana dan berkesinambungan. Tujuannya untuk menarik bahan berkhasiat secara total. Bahan berkhasiat ditarik sampai habis menggunakan pelarut segar. Proses memakan waktu lama dan biaya yang sangat mahal karena pelarut digunakan cukup banyak. Penghilangan pelarut. Setelah dilakukan penyarian menggunakan pelarut, kemudian pelarut perlu untuk dihilangkan. Biasanya penghilangan pelarut menggunakan evaporator. Untuk pelarut air, biasa menggunakan metode freeze drying. Sehingga apabila terdapat pelarut organiknya perlu dihilangkan terlebih dahulu, baru bisa menggunakan metode freeze drying untuk pelarut airnya. Pemurnian ekstrak. Pertama ada cara fisika, yakni pemisahan bahan asing atau tidak dihendaki. Misal sisa simplisia atau bahan lain yang akan mengganggu dalam proses. Tekniknya dengan penyaringan, pemisahan dengan sentrifugasi dan dekanter. Kedua ada cara fisikokimia. Dengan teknik adsorpsi dengan mempertimbangkan sifat fisikokimia bahan sorban dan adsorban. Luas permukaan adsorban, suhu dan konsentrasi zat terlarut. Ketiga, ada cara penukar ion. Digunakan terutama untuk isolasi bahan aktif secara terbatas untuk menghilangkan terutama polifenol. Pemekatan ekstrak. Pertama, dipekatkan secara parsial atau secara total tergantung tujuan pembuatan. Kedua, dipekatkan secara parsial atau ekstraksi menggunakan pelarut yang sesuai dikonversi menjadi ekstrak yang dimurnikan. Ketiga, ada dipekatkan secara parsial atau ekstraksi menggunakan pelarut terpilih untuk isolasi bahan aktif tertentu. Keempat, diekstraksi secara langsung tanpa pemekatan untuk isolasi produk tertentu. Pengeringan ekstrak. Tahapan setelah ekstraksi kemudian pemekatan baik parsial dan total yakni pemekatan, di mana ekstraksi kering lebih mudah digunakan untuk pembuatan sediaan farmasi. Peralatannya pertama ada pengeringan vakum dingin untuk produk yang termolabil. Kedua ada pengeringan lajur dengan aliran udara panas. Yang ketiga ada atomizer, pengeringan semprot. Keempat ada pengeringan lain yaitu vacuum belt argon, roller argon, freeze argon, dan microwave dryer. Selanjutnya yaitu ada beberapa istilah ekstraksi. Yang pertama yaitu ada tintruka, yaitu sediaan cair yang dibuat dengan cara maserasi atau perkolasi. Satu bagian simplisia disari dengan 2-10 bagian menstruum. Yang kedua ada ekstrak cair, berbeda dengan tintruka. Ekstrak ini itu lebih kental sesuai ketentuan farmakope. Yang ketiga ada ekstrak encer, dibuat dengan cara seperti ekstrak cair. Hanya terdapat perbedaan antara konsentrasi simplisia yang disari dengan konsentrasi akhir ekstrak. Yang keempat ada ekstrak kental, yaitu berasal dari ekstrak cair yang diuapkan atau bisa ditambahkan bahan lain yang inert, misalnya dextrin, laktosa, dan lain-lain. Yang kelima ada ekstrak kering, yaitu berasal dari ekstrak cair yang dipekatkan dan dikeringkan. Yang keenam ada ekstrak minyak, yaitu dibuat dengan mensuspensikan simplisia, beberapa perbandingan dan derajat halus tertentu dalam minyak. Yang ketujuh ada oleoresin, merupakan bagian yang dibuat
merupakan sediaan yang dibuat dengan cara ekstraksi bahan oleoresin dengan pelarut yang sama seperti etanol dan etil asetat. Selanjutnya yaitu ada stabilitas, ekstrak, dan uji stabilitas. Stabilitasi adalah upaya untuk menjamin agar kualitas atau stabilitas tetap terjaga. Sedangkan stabilitas yaitu adalah suatu keadaan tidak terganggu atau terurai akibat pengaruh fisika, kimia, maupun mikrobiologi. Uji stabilitas yaitu ada 3, fisika, kimia, biologi. Nah, sedangkan fisika ini menentukan indeks bias pengukuran, kekuruhan, dan lain-lain. Sedangkan kimia yaitu penentuan satu atau lebih konstituen. Sedangkan biologi dan mikrobiologi itu kayak penentuan bakteri dan lain sebagainya. Selanjutnya ada contoh-contoh ekstraksi. Dalam pembuatan teh dilakukan pencampuran antara daun teh dengan air pelarut dalam temperatur yang tinggi sehingga hasilnya kita bisa mengekstrak senyawa tanin, polifenol, teomborin, dan kafein yang memberikan warna coklat kemerah-merahan pada teh. Pada pembuatan kopi, jamu, ekstraksi yang lebih rumit daripada itu yaitu pembuatan jamu bubuk. Dalam pembuatan jamu bubuk yang dilakukan yaitu daun tanaman yang akan dijadikan sebagai jamu direbus dahulu dengan air. Dalam proses inilah senyawa yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh akan terlarut dalam air. Setelah itu serat daun dari campuran dipisahkan. Selanjutnya diambil air sari jamunya. Kemudian air tersebut akan dikeringkan dan jadilah bubuk jamu. Pengambilan senyawa relatif murni seperti benzena, toluen, dan etilen dari reformat yang dihasilkan secara katalis pada industri. Produksi asam asetat anhidrat, pemurnian penilicilin dari senyawa lain sebagai hasil fermentasi yang sangat kompleks.